Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid An-Nur yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Al-ayah. Kurang lebih terjemahannya, yang sampai kepada Allah itu bukanlah daging dan darah kurban yang kita potong itu, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Jadi ayat ini menegaskan tentang siapapun orang yang di hatinya ada ketakwaan, dia akan berusaha untuk mentaati perintah kurban. Jadi saya ulang, siapapun yang di hatinya ada ketakwaan, dia akan berusaha untuk mentaati perintah kurban. Ya tentu semampunya. Kalau nggak mampu, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walaupun Ibnu Abbas pernah saat beliau secara ekonomi tidak mampu, di hari pasca sholat Id itu beliau motong ayam. Ditanya, apa ini kurban? Enggak, ini udhiyah saja, motong saja, ikut meramaikan syiar Allah. Itu karena ada ketakwaan dalam hatinya, walaupun tidak mampu, berusaha untuk kurban. Walaupun ya istilahnya itu tidak dengan syariat kurban yang sebenarnya karena tidak mampu, tapi dengan ayam. Yang penting menumpahkan darah. Itu Ibnu Abbas, menumpahkan darah. Jangan beli ayam frozennya. Iya, yang udhiyah itu menumpahkan darah. Jadi menyembelih maksudnya. Jadi saya ulang, bukan beli ayam frozen, bukan. Pas ditanya apa kurban? Enggak, bukan kurban ya, cuman meramaikan syiarnya Allah. Karena ketakwaan dalam hatinya itu menginginkan kurban, cuman tidak mampu gitu. Cuman berusaha mampu semampunya. Beberapa orang mungkin ada yang kurban dengan kambing yang
murah betina misalnya, bukan karena dia maunya murah, tapi memang tidak mampu karena saking pengennya kurban. Nah, bahkan ada beberapa yang memang serius nabung, bahkan bisa kurban dengan kurban yang sangat baik, walaupun secara ekonomi mungkin dia tidak seberuntung yang kaya-kaya itu secara ekonomi maksudnya. Tapi dia karena ketakwaan dalam hatinya itu, maka dia berusaha. Karena ini bagian dari syiar-syiarnya Allah. Maka bersyukurlah bagi siapapun yang terpacu dan terpicu untuk berkurban, karena itu bagian dari ketakwaan hati. Dengan kata lain, takwa ini sangat penting karena dia adalah sebaik-baik bekal, sebagaimana yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Konteks ayat itu atau sababun nuzulnya itu ada sekelompok jamaah haji dari Yaman akan haji bonek. Bonek itu bondo nekat. Jadi nggak sangu gitu loh, nggak bawa bekal dia. Nah, disampaikanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus turun ayat itu wa tazawwatu. Yo haji tetap sangu rek, maksud gak sangu. Ya tetap bawa apa? Uang, maksud gak bawa duit. Tapi fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, maka takwa ini sebaik-baik bekal. Kenapa kok takwa disebut dengan sebaik-baik bekal? Iya, karena dengan takwa itu kita akan diberi kedudukan oleh Allah dan kedudukan yang paling mulia. Sebagaimana tadi ayatnya saya baca di surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Di ayat itu ditegaskan bahwa kemuliaan itu tidak diukur dari warna kulit, tidak diukur dari jenis kelamin, tapi diukur dari takwa. Maka jalan takwa ini jalan kemuliaan yang Allah kehendaki. Nah, kurban itu bagian dari jalan takwa yang Allah tunjukkan untuk kita supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping sebagai sebaik-baik bekal, takwa itu juga jalan untuk kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun kita berada, kalau kita bertakwa kepada Allah, janji Allah tepati, yaitu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di dunia, terlebih di akhirat nanti, insya Allah. Tidak hanya itu, tadi di surah At-Talaq ayat 2 dan 3 yang saya baca tadi itu, bahkan Allah janjikan apa? Solusi kalau kita bertakwa. Dimanapun kita berada, asal kita bertakwa, Allah janjikan solusi. Dan yang kedua, Allah janjikan rizki yang tak terduga. Bahkan di ayat 4-nya At-Talaq itu Allah janjikan apa? Allah janjikan kemudahan-kemudahan. Asal kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca sababun nuzul surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu. Saya ulang, kalau kita baca sababun nuzul surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan sababun nuzul ayat itu bahwa dulu ada sahabat Nabi yang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan masalahnya, yaitu putranya ditawan oleh musuh. Beliau bilang, ya Rasulullah, putra saya ditawan oleh musuh, istri saya galau, ibunya galau, resah. Ibunya istri saya, ibunya anak ini, istri saya itu galau, resah. Maka kata Nabi, aukamakal, bertakwalah kepada Allah dan perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Oleh Nabi diperintah untuk bertakwalah kepada Allah dan perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Aukamakal.
Maka orang ini pulang. Selang berapa waktu datang lagi sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, anak saya alhamdulillah, kalau bahasa ini mafhum riwayat ya, sudah bebas. Bahkan pulang-pulang bawa kambing banyak. Saya tanya, piye kabar? Ya gimana ceritanya ini? Kok kamu pulang-pulang bawa kambing banyak, bebas bawa kambing banyak? Anak ini cerita, itu penjaganya lengah ya. Aku lari aja ya. Ada segerombolan kambing rampasan perang mereka itu ngikuti aku ya. Kita bawa pulang aja sekalian. Itu kata Ibnu Abbas, itu sababun nuzul, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Jalan keluarnya untuk orang tuanya, anaknya bebas. Anaknya itu kan bebas. Terus diberi rizki yang tak terduga. Pulang-pulang bawa kambing banyak. Yang menarik dari cerita ini adalah yang punya masalah itu anaknya. Saya ulangi, yang menarik adalah yang punya masalah itu anaknya. Walaupun masalah anaknya juga masalah orang tuanya. Yang diperintah takwa oleh Nabi orang tuanya. Yang diperintah baca la haula wala quwata illa billah orang tuanya. Solusinya untuk anaknya. Walaupun itu merupakan solusi buat orang tuanya juga. Rizki yang tak terduga untuk anaknya, walaupun pasti itu juga untuk orang tuanya. Menarik ya. Jadi yang punya masalah anaknya. Yang disuruh bertakwa dan perbanyak baca la haula wala quwata illa billah siapa? Orang tuanya. Dengan izin Allah anaknya dapat solusi, bahkan dapat rezeki yang tak terduga. Walaupun solusi anak itu solusi orang tua juga, rezekinya juga rezeki orang tua juga insyaallah. Apa menariknya ini? Kalau di Jawa itu ada istilah pentingnya nirakati anak. Apa? Pentingnya apa? Nirakati anak. Jadi orang tua itu mesti nirakati anak ini penting. Karena ini kan dalam konteks ini kan orang tua yang tirakat untuk anak itu, dan Allah berikan solusi kepada anak itu. Kita orang tua ini mesti nirakati anak, karena sedikit banyak laku takwa kita itu berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Yang secara eksplisit itu Allah sebut dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah syahwat, lemah kabeh wis. Kita suruh mengantisipasi jangan sampai meninggalkan di belakang kita keturunan yang lemah. Supaya keturunan kita enggak lemah, perintah Allah apa? Mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi kita sebagai orang tua itu diperintah oleh Allah supaya punya generasi penerus yang kuat segala-galanya, kuat iman, kuat ilmu, kuat ekonomi, kuat segala-galanya dalam kebaikan maksudnya ya. Itu kita diperintah untuk bertakwa dan berlaku jujur. Dengan kata lain, sedikit banyak laku takwa orang tua itu, sedikit banyak laku jujur orang tua itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Jadi kita sebagai orang tua kalau bertakwa kepada Allah, kalau berlaku jujur, itu apa yang kita lakukan ini akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Maka saya ulang, inilah pentingnya orang tua nirakati anak ini. Pentingnya orang tua nirakati anak. Ini bukan apa-apa, karena Al-Quran itu memberitahukan anak itu berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi orang tuanya. Ini penting. Jadi kalau kita nggak nirakati anak, itu potensial anak itu akan menjadi musuh bebuyutan bagi orang tuanya. Di mana Al-Quran memberitahukan itu? Di surah At-Taghabun. At-Taghabun surah ke-64 ayat 14 itu.
Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang telah beriman, sesungguhnya di antara pasangan kalian dan anak-anak kalian ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kalian. Maka fahdharuhum, perintah Allah, berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Fahdharuhum, antisipasilah agar jangan sampai semua itu terjadi. Jadi anak itu kalau gak ditirakati, ngerinya nanti jadi apa? Musuh bebuyutan bagi orang tuanya. Karena di surah Az-Zukhruf itu Allah menyatakan tentang al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, para kekasih, orang yang saling mencintai. Ada yang mengatakan teman dekat. Al-akhilla bentuk jamak dari kata khalil. Khalil itu kekasih. Orang yang tadi di dunia saling mengasihi itu nanti di akhirat bisa berhadapan sebagai musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Suami, istri saling mencintai di dunia, intim, akrab, mesra. Tapi kalau hubungannya bukan hubungan takwa, potensial nanti di akhirat bahkan berhadapan sebagai musuh. Orang tua dan anak mesra, intim, dimanja, disayangi di dunia. Kalau hubungan kasih sayang yang bukan takwa, potensial di dunia, di akhirat nanti akan berhadapan sebagai musuh. Bahkan kalau kita bicara musuh, anak sebagai musuh bagi orang tua, itu tidak hanya bicara di akhirat, di dunia bahkan. Termasuk juga nanti di akhirat kalau nggak hati-hati. Kalau di dunia, monggo klik berita kriminal. Bagaimana ada seorang anak gara-gara kencing kambing, seorang bapak dibunuh oleh anaknya. Bagaimana kemudian ada seorang ibu diminta untuk merestui hubungannya dengan kekasihnya, maka kemudian oleh anaknya si ibu ini karena tidak merestui dicelurit. Naudzubillah min syarri dzalik. Bagaimana kemudian ada seorang anak yang minta motor kepada orang tuanya, nggak dikasih, orang tua dicekek pakai kabel rem motor. Naudzubillah min syarri dzalik. Bagaimana kemudian anak menggugat orang tuanya di pengadilan dan bla bla bla. Itu contoh kecil betapa anak itu di dunia itu berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi orang tuanya. Kalau tidak dibingkai dalam bingkai takwa itu bisa seperti itu. Allah, kalau orang tua nggak nirakati anak itu bisa kayak gitu. Kalau contoh menjadi musuh di akhirat, antara lain ada dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 66, 67, 68. Apa kata Allah dalam ayat itu? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku di dunia taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak akan masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas siapa? Presiden, gubernur, wali kota, RT, RW. Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang istri siapa? Suaminya. Pemimpin dalam arti sempit bagi anak-anaknya siapa? Orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami, bisa dalam pengertian memang suaminya menyesatkan istrinya, atau orang tua menyesatkan anaknya, diajari nggak bener gitu maksudnya, atau disuruh yang nggak bener, atau anak itu dibiarkan tersesat.
nggak pernah dinasehati, nggak pernah diingatkan, nggak pernah didoakan. Mentok didoakan deh, karena tidak semua orang tua itu kuat menasehati terus, karena ada beberapa anak itu kalau dinasehati galakan anaknya. Taruhlah misalnya kita capek menasehati tapi jangan pernah capek mendoakan. Ini orang tua nggak pernah gitu, nggak pernah mendoakan, nggak pernah menasehati, nggak pernah mengingatkan. Akhirnya anak itu tersesat dan masuk neraka. Apa kata anak ini di Al-Quran itu? Apa kata istrinya kepada suaminya yang menyesatkan dia itu? Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada pemimpin kami itu, kalau anak ya orang tuanya, kalau istri suaminya, 2 kali lipat yang hamba rasakan. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Akhirnya yang tadinya orang tuanya mau masuk surga nggak jadi itu, ditarik oleh anaknya masuk neraka bareng-bareng. Yang tadinya suaminya mau masuk surga nggak jadi, ditarik istrinya untuk masuk neraka. Makanya kita harus berusaha membingkai hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita itu dalam bingkai ketakwaan, supaya nanti kita di akhirat tidak berhadapan sebagai musuh. Kalau kita sudah berusaha, tapi kok dasar anaknya yang balelo atau istrinya yang balelo, insya Allah kita tidak akan dituntut. Karena dalam ayat tadi itu, kalau suaminya nggak peduli, kalau orang tuanya tidak peduli. Tapi kalau kita sudah peduli, sudah menasihati, sudah mengingatkan, sudah mendoakan, tapi dasar anaknya yang duablek misalnya gitu, maka sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang Kan'an itu bahkan putranya kafir, Kan'an itu Allah tidak mencela Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha. Sebagaimana Nabi Nuh dan Nabi Lot alaihi wassalam yang istrinya mengkhianati dakwah beliau berdua itu, Allah tidak cela keduanya. Kenapa? Nabi Nuh dan Nabi Lot tidak Allah cela. Kenapa? Karena sudah berusaha. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, dan 2 orang wanita, Quran tidak menyebut dengan nama istri, tapi imro'ah wa imro'atun Nuh itu walut, dan ya itu kalau zauj itu ada keserasian, kalau imro'ah itu ada ketidakserasian. Quran itu jeli bahasanya, masya Allah, karena memang firman Allah ya, itu membahasakan dengan istilah wanita. Jadi di situ dikatakan, dan keduanya pada di bawah naungan 2 hamba kami yang soleh, tapi keduanya masuk neraka. Tapi Allah tidak mengutuk atau tidak mencela suaminya. Kenapa? Karena suaminya sudah berusaha. Nah, kalau kita udah berusaha kok gagal, nggak akan dicela. Tapi kalau tidak pernah berusaha, kena tadi Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Makanya saya ulang, monggo kita semua, tidak hanya panjenengan tapi juga saya, kita semua agar membingkai hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita itu dengan bingkai ketakwaan. Di mana takwa itu substansinya daripada al-imtisalu bi awamirillah wal ijtinabu binawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu prinsipnya takwa itu. Sehingga kalau kita rinci prakteknya, sederhananya, laksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar. Sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah, tinggalkan yang haram, segera tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Karena kadang yang haram itu kan kita berusaha nahan diri, remnya dol. Namanya manusia, kadang remnya dol. Ya, segera tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pas ngomong konsep takwa kayak gini ini, ada jamaah yang nanya, Ustadz, kelihatannya gampang, cuman 4 itu Ustadz, tapi prakteknya sulit itu Ustadz, pakai dal, sulit. Maka saya jawab, saya ngomong gampangnya soal apa mas? Itu konsepnya cuman 4 kelihatannya, tapi prakteknya itu ya nggak semudah ngomongnya. Tapi insya Allah Allah mudahkan asal kita mau berusaha. Saya bilang gitu. Yang ngomong juga masih belajar mas, saya juga masih belajar, saya bilang gitu. Kita semua masih belajar. Saya bilang kalau suatu saat setan itu kan gua play kalau bahasa Jawa Timurnya itu goda dalam hati kita, yuwas yusufi sudurina, supaya kita
mualas beribadah itu apa itu? Setan tuh loh kalau menggoda kita supaya kita mualas beribadah kepada Allah itu, kita digoda apa coba? Dah capek istirahat. Nah, itu seringkali setan menggoda kita itu supaya kita malas beribadah, dah capek istirahat. Itu kalau setan menggoda kita seperti itu, coba elus dada kita sambil berkata, mau capek di dunia apa capek di akhirat? Mau istirahat di dunia apa istirahat di akhirat? Sudah tahu ya kenapa ngelus dada ya? Karena ngelus kaki kejauhan Pak, ngelus dada. Jadi coba tanya itu nanti, kalau setan menggoda kita untuk malas beribadah dengan dalih karena capek, suruh pilih saja, mau capek di dunia apa capek di akhirat? Mau istirahat di dunia apa istirahat di akhirat? Suruh pilih. Artinya apa? Kalau di dunia kita sudah capek karena beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, insya Allah nanti di akhirat kita nggak akan capek lagi, insya Allah. Tapi kalau di dunia kita sudah banyak beristirahat alias bermalas-malasan, jangan mimpi nanti di akhirat bisa beristirahat. Saya ulang, kalau di dunia ini kita sudah banyak beristirahat alias bermalas-malasan, saya ulang, jangan mimpi nanti di akhirat kita bisa beristirahat. Monggo dipilih. Dan memang dunia ini bukan tempatnya istirahat. Istirahat itu nanti di surga insya Allah. Bagi seorang mukmin, al-mautu rahah. Kematian itulah istirahat. Kalau kata Siti Aisyah, al-mautu rahatul mukmin. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu. Jadi kematian itu adalah istirahatnya seorang mukmin. Jadi jangan pernah berpikir saya sudah tua, saya mau istirahat. Salah. Termasuk cita-cita yang salah adalah ingin beristirahat di hari tua. Salah. Istirahat itu di surga, bukan di hari tua. Paham gitu? Karena non sewu ada di sini nggak ada tempat lain. Di sini nggak ada tempat lain. Itu ada yang ngeluh ke saya gini, di sini Ustaz, tolong nanti tegur Ustaz. Ada bapak-bapak itu karena dengan dalih pensiun diajak aktif di masjid tidak mau Ustaz. Diajak aktif di masjid tidak mau, diajak aktif di musola tidak mau, di majelis taklim tidak mau, di lingkungan tidak mau. Alasannya saya sudah tua, saya mau istirahat. Saya sudah tua, saya mau istirahat. Itu saya jawab, itu orang mau mati kok malah istirahat gimana ini? Orang mau mati kok malah istirahat gimana? Justru kalau kita tahu kita mau mati itu harusnya lebih semangat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka saya ulang, jangan pernah punya cita-cita istirahat di hari tua. Cita-cita kita istirahat di mana? Di surga maut. Kesalahan kita adalah ingin beristirahat di hari tua itu karena dunia ini medan juang. Dan kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Itu kesalahan kita. Nah, bisa dimengerti nggih? Nah, ini saya ngomong nggih, masih belajar sama aja. Kita semua belajar ini. Nah, termasuk kalau kita bicara capek, loh, dunia ini memang tempatnya capek. Di surah Al-Balad Allah menegaskan bahwa manusia itu diciptakan fi kabad, dalam kelelahan. Fi kabad, dalam kelelahan. Kita semalaman tahajud ya capek, tapi ujungnya ridho Allah. Semalaman dugem ya capek, padha ae. Dugem cepet-cepet lho Pak, semua apa sini. Itu ya capek sama saja. Ujungnya murka Allah. Kerja keras, kerja cerdas, tanggung jawab, bayar utang, ya capek. Tapi mulia, terhormat. Daripada gak bayar utang, serindat-serintut, pura-pura gak kenal, lari sana, lari sini, malah tambah capek. Gini buatan. Dan terhina. Kan seperti itu. Allahu Akbar. Jadi mau capek
dalam keridhaan Allah apa capek dalam kemurkaan Allah, gitu aja lah. Kalau ada orang bilang jadi orang baik itu capek, terus kalau jadi orang jahat tidak capek gitu, podo ae loro pisan. Memang dunia itu tempatnya capek, nggih. Kan ngoten. Allahu Akbar. Nah, monggo dipilih mau capek dalam ketaatan atau capek dalam kedurhakaan. Mau capek yang berujung pada ridho Allah atau capek ke dalam kemurkaan Allah. Monggo dipilih, podo-podo lorone. Nah, dunia memang tempatnya capek. Wong sesuatu yang enggak enak itu di dunia itu sengaja Allah bikin kok. Sesuatu yang enggak enak di dunia itu memang sengaja Allah buat supaya kita tahu bahwa dunia ini enggak enak, gitu loh maksudnya itu. Jadi sesuatu yang enggak enak sengaja Allah buat di dunia ini supaya kita tahu bahwa dunia ini enggak enak. Karenanya jangan jadikan sebagai tujuan, gitu maksudnya. Jangan jadikan sebagai tujuan. Tujuan kita itu adalah perjumpaan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 110 itu tujuan kita perjumpaan dengan Allah itu. Allahu Akbar. Tinggalkan yang haram, berarti setan kadang menggoda kita untuk berbuat sesuatu yang haram. Kadang dia bisikkan melalui nafsu dan syahwat kita, mendorong kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Maka ketika setan mendorong kita untuk maksiat, kita katakan apa? Sabar, sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar, sabar. Setan kalau mendorong kita untuk berbuat maksiat, kita lus, sabar, sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar, sabar. Kita lus begitu. Allahu Akbar. Nah, saya ulang, ini penting ya. Takwa ini apa? Penting. Kalau berkaitan dengan anak, maka sebagaimana riwayat tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang dikeluh. Ada seorang bapak-bapak mengadu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, anak saya telah mendurhakai saya. SOP-nya ya, kalau ada laporan yang tidak baik tentang saudara kita sesama muslim, tabayun. Maka kata Sayyidina Umar, panggil anakmu, panggil anaknya, ditabayuni. Kata Sayyidina Umar, "Cung," kalau bahasa kita, ini mafhum riwayat, "apa betul kamu telah mendurhakai ayahmu?" Apa jawaban anak itu? "Sebentar ya Amirul Mukminin, saya mau tanya balik. Apa hak saya sebagai anak yang harus dipenuhi oleh ayah saya?" Kata Sayyidina Umar, yang pertama diberi nama yang baik. Nama saya artinya buruk. Jadi termasuk zalim kalau kita sebagai orang tua dengan sengaja memberikan nama ke anak kita dengan nama yang artinya buruk. Maka dalam sirah itu tidak kurang dari 600 sahabat yang namanya diganti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena artinya buruk. Bahkan beberapa tempat termasuk Madinah itu kan, nah tadi namanya Yathrib, penyakitan diganti dengan Thaibah. Nah, jadi atau Madinah tamadun berperadaban, Thaibah artinya baik atau obat. Allahu Akbar. Makanya saya ulang sekali lagi, termasuk hak anak kita diberi nama yang artinya baik. Cuman pesan saya kalau jenengan nanti punya cucu atau sudah punya cucu atau itu kalau mengasih nama jangan mengandalkan kamus nama Islami yang penulisnya nggak jelas. Kan banyak dijual atau di Google itu kamus nama Islami, sing nulis opo nggak jelas. Sehingga ini kejadian yang sampaikan ke saya. Pernah ada seorang ibu-ibu nanya ke saya, "Ustadz, mantu saya mau ngasih nama cucu saya Syahi, katanya. Atau Sahi, Sahi. Apa artinya Sahi itu Ustadz?" Ibu mau nanya bahasa Arab resminya apa pasarannya? Kalau resminya Ustaz, kalau pasaran dulu ya saya bilang Sahi itu teh, saya bilang. Jadi kalau jangan di Arab mau minum teh itu Sahi. Kalau kopi kan kohwa. Tapi jangan seperti orang Surabaya yang habis keluar dari Masjidil Haram. Saat itu saya masih Surabaya, jadi ada cerita orang dari Masjidil Haram keluar ditanya oleh yang penjual kopi karena dia mau beli kopi kan, "Ish kohwa, mau beli kopi apa?"
Dia mau bilang kopi panas. Dia nggak ngerti bahasa Arabnya panas. Dia cuma ngerti bahasa Arabnya kopi. Ish kohwa, kata pelayannya. Kohwa jahanam. Maksudnya kopi panas. Tapi itu pas saya masih Surabaya. Nah, singkat kata singkat cerita, sahi itu teh. Kalau bahasa Arab resminya sahi itu artinya orang yang lupa. Sahin, sahwun, sujud sahwi itu loh. Bahasa itu bahasa fa'ilnya sahin. Sahi itu lupa. Kalau pakai shin syahi, ambisius. Ambisius. Syahi. Kalau di kamus itu apa artinya, Bu? Itu Ustaz, wanita yang bersenang-senang. Oh, dari kata syahwat berarti saya bilang gitu. Itu hati-hati. Malah pernah ada jamaah saya itu nanya ke saya, Ustaz, anak saya mau memberi nama anaknya itu Sahirah. Oh, Sahirah. Di kamus itu apa artinya, Bu? Wanita yang mulia atau apa gitu. Saya bilang, Bu, Sahirah itu dalam bahasa Arab resminya artinya tukang sihir wanita. Ya Allah, arah-arah itu. Itu ya Allah. Mas, siapa namanya? Tony, nama lengkap Syaitoni. Nah, itu kan bahaya itu. Nah, itu. Maka jangan lupa nama yang baik, nama yang baik. Terus kemudian yang kedua, diberi ibu yang baik, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, kata para ulama, pendidikan itu bukan sejak dini, tapi sejak memilih istri. Kalau laki-laki, kalau perempuan sejak memilih suami. Sehingga pernah ada seorang datang kepada gurunya sambil berkata, "Ya Syekh, anak saya sudah lahir. Ajari saya bagaimana mendidik anak saya." Kata Syekh itu, "Kamu sudah terlambat," katanya. Terlambat gimana, Syekh? Ya harusnya pendidikan itu sejak memilih istri kemarin gitu. Ya walaupun insya Allah kalau kita masih hidup nggak ada istilah kata terlambat. Jadi gini, termasuk hak anak ada diberi ibu yang baik. Apa kata anak ini? Ibu saya seorang majusi, perangainya buruk. Ibu saya seorang majusi, perangainya buruk. Ini kalau ada istilah istri yang baik, memberikan ibu yang baik, itu berarti tugas kita, Pak. Tugas kita sebagai seorang suami mendidik istri kita agar menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita, Pak. Itu kewajiban kita. Saya ulang, kewajiban kita mendidik istri kita agar menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Nah, itu biasanya itu ada yang nanya ke saya, Ustadz, kalau kita nggak cukup ilmu bagaimana, Ustadz? Fakta ya, di lapangan tidak semua kita cukup ilmu untuk mendidik langsung istri kita. Ada lagi yang tidak cukup ilmu tapi bukan tidak cukup ilmu tapi tidak cukup nyali. Jadi nyalinya Kak. Biasanya yang kedua ini Pak, di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya biasanya ya. Saya bilang kalau kita tidak cukup ilmu, kalau kita tidak cukup ilmu untuk mendidik istri kita secara langsung, kalau kita tidak cukup ilmu untuk mendidik istri kita secara langsung, ini nasihat saya. Jangan izinkan istri kita datang ke majelis ilmu. Jangan izinkan istri kita datang ke majelis taklim. Jangan diizinkan tapi suruh. Nah, paham ya? Karena kalau diizinkan kadang nggak jalan, Pak. Kalau diizinkan kadang nggak jalan. Tapi suruh gitu, disuruh terus disangoni, Saya punya jamaah di Villa Taman Kartini itu. Itu supaya istrinya mau ngaji, pokoknya tak janjini sangu mah, tak kasih uang saku mah. Setiap kali ngaji dikasih uang saku. Lama-lama rajin ngaji istrinya itu. Awalnya ya karena uang saku itu. Tapi kan enggak apa-apa ya. Awalnya namanya ikhlas kan butuh dibina dulu sampai akhirnya menjadi orang yang tulus betul-betul ingin ngaji. Awalnya karena uang saku itu. Tapi tidak ada masalah, yang penting akhirnya ngajinya ikhlas pada akhirnya. Itu seperti itu. Itu tahapan namanya. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, diberi pendidikan yang baik. Kata anak ini, ayah saya cuek, tidak peduli dengan tumbuh kembang pendidikan saya. Itu sebenarnya kewajiban orang tua masih panjang itu. Sayyidina Umar tidak melanjutkan, langsung menghadap ke arah ayahnya sambil berkata, kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu.
Jadi istilah orang tua durhaka kepada anak itu Sayyidina Umar yang punya istilah itu. Kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai. Karena termasuk kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Syukur-syukur pendidikan yang terbaik. Dan Islam tidak melarang anak kita pada komputer, fisika, biologi, geofisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Jerman, silakanlah. Tapi ingat bahwa kalau kita selama ini memberikan porsi yang amat sangat baik untuk materi-materi itu, maka kita pun juga harus memberikan porsi yang amat sangat baik untuk materi-materi keagamaan. Dan dalam masalah agama, kurikulumnya ada 3 kurikulum besar untuk anak kita: akidah, syariah, akhlak karimah. Akidah tauhid iman, supaya akidahnya kokoh, keberagamannya kokoh, tidak rapuh, serapuh rumah laba-laba. Karena di Al-Ankabut ayat 41 Allah menyatakan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung itu rapuh, serapuh rumah laba-laba. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut ittakhadat baita. Dan serapuh-rapuhnya rumah adalah rumah laba-laba. Maka hati-hati jangan sampai kita ini anak-anak kita akidahnya lemah. Karena kalau akidahnya lemah nanti ngerinya tadi rapuh. Rapuh serapuh rumah laba-laba. Kewedian karepe dhewe. Sering kewedian karepe dhewe. Contoh paling sederhana, jenengan mau silaturahim ke rumah mertua, ketiban cicak. Aduh, apes gak jadi. Itu namanya tatoyur. Tapi kalau orang akidahnya bener, ketiban cicak ngomongnya apa? Saya mau silaturahim kok. Kata Nabi kalau silaturahim diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Bismillah jalan. Oh boy tatayur. Bismillah jalan. Itu namanya al-fa'al. Ada orang minta tolong, Dek, aku minta tolong rumahmu tak pakai untuk ngelamar anakku ya, nerima lamaran anakku ya, karena rumahku sempit masuk gang dan besanku kayak enggak kesulitan. Terus ada tetangga bisikin, sampean anaknya durung rabi loh, belum nikah loh. Kok malah nerima lamaran anak orang di rumah sampean, anak sampean kok gak rabi-rabi kok. Nah, gak nikah-nikah. Apa zaman orang yang sudah ngaji? Oh, enggak, kata Nabi saya, kalau saya nolong orang saya akan ditolong oleh Allah. Kalau saya nolong orang saya akan ditolong oleh Allah. Saya mau nolong saudara saya kok. Insya Allah saya akan ditolong oleh Allah. Anak-anak saya akan ditolong oleh Allah. Itu keyakinan orang yang ngaji itu gitu, kokoh. Ada masalah, serahkan pada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada ketakutan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada yang ngancem, wa fawidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ada masalah, innama ashku basi wa husni ilallah. Kenapa? Akidahnya mantap. Yang kedua syariah, yang kedua hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban supaya anak kita enggak zalim. Mengerti batas mana haknya, mana hak orang lain. Apa tugasnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik, supaya anak kita itu indah dalam praktek keberagamaannya, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Karena jangan sampai nanti orang ngomong katanya rajin ngaji itu kok judes. Nah, di sini nggak ada, tempat lain begitu. Jadi katanya bu haji tapi kok perlu itu. Nah, itu kan jangan sampai begitu. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang bertakwa, yang jujur, yang mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurratu a'yun. Amin. Allahumma amin insyaallah. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah atau masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Nggih, monggo. Banyak juga boleh Pak, monggo silakan. Monggo. Nggih. Nggih. Sebatas apa tanggung jawab kita kepada anak-anak. Nggih. Baik lagi perempuan kita mendidik, tapi misalnya perjalanan nanti mereka ternyata berubah dengan lingkungannya atau nanti. Nggih. Sampai batas apa kewajiban kita itu sehingga mereka di akhir pun nanti kita sudah sampai ke dunia atau seperti itu. Nggih. Baik. Prinsip dasarnya adalah kita ini berusaha semampu kita. Semampumu bukan seenakmu loh ya nggih. Semampumu bukan seenakmu ya.
Artinya kalau misalnya kita melihat ada hal yang nggak benar dari anak kita, asal sebelumnya kita udah berusaha ya untuk memberinya nama yang baik, berusaha mendidiknya dengan baik, ya sering mendoakan. Nah namanya anak-anak kadang ada kesalahan yang dilakukan, maka kita harus peduli untuk meluruskannya, karena itu kemungkaran yang kita lihat. Nah ketika kita sudah berusaha selalu begitu, walaupun untuk mencegah kemungkaran itu bertingkat, mulai dari kalau kita punya power, gunakan power kita. Kalau tidak bisa menggunakan power kita, paling enggak dengan lisan kita nasihati, mentok kita doakan deh. Itu yang saya sering bilang banyak orang tua. Orang tua boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Makanya kalau kita belajar, kan Idul Hijjah ini kan bulannya Nabi Ibrahim ya. Itu Nabi Ibrahim itu, kalau kita baca di surah Ibrahim ayat 35 sampai 41 itu syukurnya Nabi Ibrahim diekspos oleh Allah. Doanya Nabi Ibrahim itu aneka doa, termasuk penguatan iman, kemaslahatan rezeki macam untuk anak itu semua ada di situ itu. Di surah Ibrahim ayat 35 sampai 41 itu. Itu doa aneka doa macam-macam. Ini kenapa kok kita ini mesti begitu? Karena dengan itulah kiranya andaikan ada di antara anak itu yang balelo gitu ya, kita tidak akan dituntut. Makanya kalau kita baca di surah Al-Ahzab itu, kalimat anak yang menuntut orang tua itu apa? Maka mereka menyesatkan jalan kami. Itu dalam pengertian memang anaknya diajari nggak benar, atau orang tuanya membiarkan anaknya itu nggak benar. Mohon maaf, Nabi kita Muhammad SAW kalau ada kesalahan pada anak kecil yang patut diluruskan, beliau meluruskan. Putranya Ummu Salamah radhiyallahu anha itu ketika makan bersama dengan Nabi pakai tangan kiri, oleh Nabi dipukul tangannya, kata beliau kul biyaminika, makan pakai tangan kanan kamu, samillah, baca bismillah, wa kul mimma yalika, dan makan dari yang terdekat. Karena ketika kita mendiamkan kesalahan seorang anak, itu sama dengan kita rela kesalahan itu terjadi pada anak itu sampai hari tua. Jadi saya ulang, selagi kita masih mau berusaha Pak, paling enggak tadi mentok, tidak berhenti mendoakan sebagaimana Nabi Ibrahim itu doanya banyak Pak untuk anaknya itu, maka insya Allah kita tidak akan bisa dituntut oleh anak-anak kita kalau misalnya mereka mengalami yang terjadi surah Al-Ahzab itu. Ya, tapi tentu saya doakan kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurratu a'yun. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, ini lagi gini ya. Ini Nun Sewu, ini kasus ini, kejadian. Ini kisah nyata. Ada seorang bapak-bapak yang berkata begini, kurang lebih begini. Ini kurang lebih ceritanya kurang lebih begini. Tapi ini kisah nyata. Ada orangnya gitu maksud saya. Ustadz, dulu kalau orang bilang saya orang tua sukses, saya bangga Ustadz. Saya kalau dulu orang bilang saya orang tua yang sukses, saya bangga Ustaz. Beliau cerita, anak saya 5 dokter. Anak saya 5 dokter. Tapi 5-5-nya nggak bisa baca Al-Quran Ustaz. 5-5-nya nggak sholat. 5-5-nya nggak puasa di bulan Ramadan. Saya main ke rumah anak saya Ustaz. Itu kata mantu saya, Pak, nanti kalau mau sholat ke masjid diantar oleh sopir. Tapi dia nggak sholat. Kalau puasa, Pak, sahur buka udah kami siapkan. Tapi mereka nggak puasa, Ustaz. Mereka nggak bisa baca Al-Quran. Saya tanya, kok bisa gitu, Pak? Apa kata Bapak ini? Saya baru tobat umur 70 tahun, Ustaz. Saya baru tobat umur 70 tahun. Oh, belum terlambat, Pak. Belum terlambat. Agak melotot gitu. Kok belum terlambat? Bagaimana katanya? Iya kan Bapak masih hidup, saya bilang. Karena Bapak masih hidup. Karena kalau masih hidup menyesal namanya sadar. Orang kalau masih hidup menyesal namanya apa? Sadar. Disebut menyesal. Penyesalan yang percum tak bergun. Kalau menyesalnya nyawa di sini itu udah percum tak bergun gitu. Atau sudah mati, itu betul-betul penyesalan yang. Maka Nun Sewu, seandainya di antara kita ada yang tas ngaji ya, baru ngaji saya baru ngerti. Yang lalu ilam maqad salaf, yang lebih berlalu, sekarang yang tersisa ini kita perbaiki. Insya Allah kita tobati, tentunya kita perbaiki. Insya Allah kalau begitu kita tidak akan bisa dituntut. Saya kira itu Bang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Atau ada lagi? Oh jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Disampun, kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.